Maka hari ini ulama kita katakan generasi kita ini adalah generasi yang disayang oleh Allah Ta'ala. Jelas di dalam Al-Quran, mana manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana juga manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kisah Fir'aun la'natullah alaih. Dia tidak menyempurnakan imannya, dia tidak mengikut kepada Nabi Musa alaihissalam, maka Allah hinakan dia. Walaupun dia seorang raja ya, mempunyai bala tentara yang besar, begitu sombongnya daripada Fir'aun la'natullah alaih ini, sampai dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Puncak kesombongannya, dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan yang paling tinggi. Nauzubillah min dzalik. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak ada iman. Dia tidak menyempurnakan imannya di dalam kehidupannya, tidak menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, maka Allah hinakan dia, ditenggelamkan di Laut Merah. Bahkan sampai hari ini pun kita masih bisa melihat jasadnya, dirinya. Begitulah orang yang hina di sisi Allah Ta'ala. Allah memberi contoh dirinya. Tapi bagaimana orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala? Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman juga adalah seorang raja. Bahkan seluruh makhluk dia bisa perintah, dia bisa jadikan sebagai tentaranya. Seluruh makhluk. Bahkan diberikan kelebihan, dia bisa bercakap-cakap dengan seluruh binatang-binatang. Tapi karena dia ada iman, dia ada usaha menyempurnakan imannya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Bagaimana daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau telah sempurna iman beliau. Amal beliau pun sempurna kepada Allah. Dia juga seorang raja. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal radhiyallahu an, dia sebelum kenal Islam beliau adalah hamba sahaya, hadirin.
Dirinya saja dia tidak miliki, namanya hamba ya. Apa keinginan tuannya itulah yang terjadi. Maka dirinya mulia begitu penderitaan Bilal di awal dia masuk Islam. Beliau telah disiksa dia oleh tuannya, bahkan bergantian siang dan malam. Sampai mereka tuannya ini saling bergantian sampai capek mereka menyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Di malam hari beliau dicambuk sampai berdarah-darah. Di siang hari dibaringkan di atas pasir yang panas hadirin. Di atas pasir yang panas. Kemudian ditindih lagi dengan batu di dadanya dengan batu besar. Jadi tidak bisa bergerak. Dipaksa dia tinggalkan Islam. Tapi apa yang terucap? Ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Iman, bahasa iman akan keluar di lisannya hadirin. Sebab dia telah menyempurnakan imannya, dia telah menyempurnakan amalnya. Maka hadirin yang mulia, hatinya pun yang keluar adalah kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata ulama kita? Iman dia ada di hati hadirin. Maka hari ini kata ulama kita, usaha kita ini adalah bagaimana memasukkan daripada kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam hati-hati kita hadirin. Kalau kata ulama kalimat thayyibah ini masih di lisan-lisan kita, maka inilah yang membuat kita lemah mengamalkan agama Islam ini. Kalau baru di lisan, maknanya kata ulama kita adalah kita baru dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Kita sudah dengar Pak Kiai kemarin maghrib jelaskan. Hadirin yang mulia, Islam mengenal rukun Islam. Yaitulah Islam, baru pengakuan. Tapi belum mampu mendorong, menggerakkan badannya, seluruh anggota tubuhnya mentaati perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ulama kita katakan, usaha kita hari ini adalah usaha mendatangkan keyakinan dalam diri-diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana minimal target iman kita kata ulama, mendorong seluruh anggota tubuh kita ini mentaati seluruh perintah Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Maka kita akan sukses seperti mana orang-orang yang telah sukses, telah diberi gelar radhiyallahu anhu wa radwan, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target ulama kita katakan mendorong seluruh anggota tubuh. Iman kita ini memberikan dorongan. Sehingga ulama kita katakan, kalau mata kita belum lagi mentaati Allah, berarti iman kita masih lemah. Maknanya pandangan kita belum lagi memandang kepada yang diridhoi Allah. Pikiran kita belum lagi mengarah kepada yang diridhoi Allah. Pendengaran kita juga demikian. Tangan kita, hati kita, kaki kita belum lagi melangkah ke hal-hal yang diridhoi Allah Ta'ala. Maka maknanya kata ulama, iman kita ini lemah hadirin. Maka ini kita harus usahakan. Jadi target minimal iman ini adalah menggerakkan tadi semua anggota tubuh kita ini, panca indera kita ini, mentaati seluruh perintah-perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah SAW. Karena inilah yang jadi kesuksesan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Rasulullah SAW telah memberikan contoh kita kepada sahabat bagaimana mengusahakan iman daripada sahabat. Di awal daripada Islam, yang pertama kali diusahakan Rasulullah kepada sahabat adalah menguatkan iman-iman sahabat. Sehingga turunnya perintah-perintah Allah, sahabat ini jadikan sebagai hadiah hadirin.
sebagai hadiah, bukan lagi jadi suatu beban. Mohon maaf, seperti kalau iman kita hari ini lemah, maka menjadikan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi ini sebagai beban di dalam kehidupan kita hari ini. Karena apa? Iman yang lemah. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan melalui daripada amal-amal perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, maka akan datang keridhaannya di dalam diri-diri kita. Sementara perintah Allah kita jadikan sebagai beban. Sahabat hadirin yang mulia, ulama kita jelaskan ketika turun perintah salat di saat Nabi SAW telah berada di Madinah di tahun kedua Hijriah beliau hadirin yang mulia. Maka turunlah perintah salat. Maka sahabat bergembira sahabat, menjadikan salat ini sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah khusus daripada Allah taala. Karena selama ini ketika mereka ada hajat, ada keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan mereka, maka senantiasa datang kepada Nabi SAW, minta didoakan hajat-hajat mereka. Begitu turunnya perintah salat, maka sahabat-sahabat ini sangat gembira. Kenapa hadirin yang mulia? Sahabat menjadikan salat ini sebagai penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi. Masalah kehidupan dunia, apalagi masalah kehidupan akhirat yang begitu luas dan begitu tidak ada batasnya hadirin yang mulia. Maka kita lihat dalam sejarah dijelaskan ulama-ulama kita, bagaimana sahabat dengan salat mereka, salat 2 rakaat bisa jalan di atas air hadirin. Dengan salat-salat mereka, mereka bisa membelah gunung menjadi jalan raya hadirin. Ini bantuan Allah kepada sahabat. Langsung secara tunai hadirin. Datang dalam diri dalam kehidupan sahabat. Karena hadirin yang mulia, iman mereka telah sempurna dan amal mereka telah sampai kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf hadirin yang mulia, ketika kita sholat, kadang-kadang perkara yang kita tidak pernah ingat pun datang dalam sholat kita. Kita telah lupa sesuatu di rumah kita misalnya, tapi begitu kita angkat takbir, Allahu Akbar, setan datangkan itu yang kita lupa hadirin. Maknanya kata ulama, salat kita ini belum lagi sampai kepada Allah hadirin. Sebab kata ulama, tidak ada kontak batin kepada Allah. Maknanya iman kita ini sangat lemah di dalam hati kita hadirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini belum tertancap di hati-hati kita ya. Sehingga kita pun tidak ada juga keagungan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kita anggap sepele, padahal di situ adalah kejayaan hadirin. Kita tidak tahu lagi cara makan secara Nabi, bagaimana makan cara Nabi, minum cara Nabi, masuk WC cara Nabi, berjalan cara Nabi, naik kendaraan cara Nabi, masuk masjid cara Nabi. Hadirin yang mulia, ini karena kata ulama kita, kalimat thayyibah ini belum lagi tertancap di hati-hati kita. Kalau sahabat dengan salat mereka langsung kontak kepada Allah Ta'ala. Dia baru takbir, tapi betul-betul sampai kepada Allah salat mereka. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ketika kita mulai takbir, pikiran kita sudah melayang kemana-mana hadirin yang mulia. Tapi hadirin yang mulia, kita harus berusaha. Sebab ulama kita katakan, kalau kita berusaha hadirin yang mulia, terus berusaha atas iman kita ini, bagaimana supaya meningkat iman kita. Kalaulah kita meninggal dunia sebelum sampai iman yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan bangkitkan kita bersama dengan orang yang telah sempurna imannya. Siapa mereka? Adalah seluruh nabi-nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Janji daripada ulama-ulama kita, janji daripada Nabi SAW. Orang yang berusaha atas imannya ketika meninggal dunia, belum lagi sempurna imannya, maka Allah akan bangkitkan bersama dengan orang-orang yang telah sempurna imannya. Masya Allah.
Luar biasa dirinya mulia. Kalau kekurangan dalam amal, kata ulama kita, berkurangnya kita dalam amal, kita tidak khusyuk ketika sholat, baca Quran kita belum lagi bagus tajwidnya dan lain sebagainya, zikir-zikir kita belum lagi sempurna, sedekah-sedekah kita belum lagi sempurna, haji kita belum lagi sempurna, maka ini semua ada maaf daripada Allah Ta'ala. Ada pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau iman kita cacat, kita datang bawa ke hadapan Allah, maka tidak ada maaf daripada Allah Ta'ala. Tidak ada maaf, maka kita harus berusaha. Kita harus bersungguh-sungguh. Maka Allah SWT buka jalan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ulama kita katakan banyak jalan Allah akan buka ketika kita berjuang bersungguh-sungguh atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bapak-bapak yang telah berkorban bersungguh-sungguh atas agama. Karena inilah jalan untuk menyempurnakan iman-iman kita secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersungguh-sungguh berkorban di jalan Allah Ta'ala, maka semakin Allah akan kuatkan iman-iman kita, hadirin. Kalau iman kita sudah kuat, maka dengan mudah kita mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan datang keridaan dalam kehidupan kita sebagaimana datangnya keridaan dalam kehidupan sahabat tadi. Maka untuk itulah hadirin yang mulia, kedatangan kami pun di tempat ini, bergeraknya kami ini dalam rangka belajar berkorban atas agama, bersungguh-sungguh untuk agama, karena inilah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktikkan oleh kehidupan sahabat, hadirin yang mulia. Mereka telah buat pengorbanan yang maksimal sungguh-sungguh atas agama, maka diri-diri mereka dikuatkan imannya dan jadi sebab tersebarnya hidayah kepada manusia-manusia yang lain ke seluruh alam, hadirin. Sehingga hadirin yang mulia, Masya Allah, kejayaan Islam datang dalam generasi tabi'in sahabat. Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah generasi di belakang sahabat. Maka pada saat itu sempurnanya pengamalan atas Islam oleh orang Islam, maka hadirin yang mulia, kedamaian terjadi di mana-mana. Domba dengan kambing, domba dengan serigala minum dalam satu wadah, hadirin yang mulia. Minum dalam satu tempat. Karena apa? Pengamalan Islam sempurna diamalkan oleh orang Islam. Maka itulah hadirin yang mulia, kita bergerak lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, hadirin. Ulama kita memberikan tertib bagaimana kita luangkan waktu kita keluar di jalan Allah Ta'ala 4 bulan. Maka untuk itu insya Allah kita semua siapkan waktu perbekalan kita keluar 4 bulan insya Allah. Yang ke luar negeri, yang sudah IPB, bagaimana keinginan ulama-ulama kita, bagaimana keluar 4 bulan di IPB, berangkat secepatnya ke sana. Setelah kita dari IPB ke seluruh dunia, seluruh negara terbuka untuk usaha dakwah. Eropa, Amerika, Australia, Afrika, Asia, seluruh benua ini, Masya Allah, terbuka untuk usaha dakwah ini. Bahkan di Israel sendiri, ketika kami jumpa sama jamaah Palestina di India, maka kami tanya, bagaimana Israel? Maka dia bilang, jamaah Palestina, Alhamdulillah, usaha dakwah berkembang pesat di Palestina dan Israel. Sampai di Israel sendiri ada 6 markas dakwah di Israel, hadirin. Dan tidak ada masalah dengan orang-orang yang kerja dakwah di sana. Alhamdulillah. Orang Israel pun takut kepada pekerja dakwah di sana. Mereka punya paham, hadirin yang mulia, bahwa kalau mereka diganggu ini membawa agama ini, maka kita akan dihancurkan oleh kekuatan gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham, hadirin. Karena ulama-ulama mereka jelaskan di dalam kitab-kitab mereka bahwa orang Islam ini akan kembali memimpin dunia. Tapi kapan dia akan memimpin dunia? Jayanya Islam ini kembali ketika salat Jumatnya orang Islam sama dengan salat subuhnya secara berjamaah. Itu dijelaskan ulama mereka di
Kita tanya orang Palestina, alhamdulillah kan. Di Israel ada 6 markas dakwah tablik yang mengeluarkan rombongan seperti ini, Pak. Maka untuk itulah kata ulama kita hari ini, kalau bukan kita siapa lagi hadirin? Kalau bukan kita yang berkorban atas agama, maka kita harapkan siapa lagi? Kalau hari ini, kalau bukan hari ini, kapan lagi kata ulama kita? Sementara ajal ini, maut ini senantiasa datang setiap hari, melihat diri kita, apa sudah jatah kematian kita sudah datang atau belum. Kata ulama kita kurang lebih 70 kali setiap hari malakal maut datang dalam diri pribadi kita masing-masing, melihat apakah umur kita ini telah selesai di dunia atau belum hadirin. Kalau selesai tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya hadirin yang mulia. Maka itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rombongan kami ini bergerak 40 hari dan sudah memasuki hari ke-25, dan mungkin di tempat ini pula kami sudah 2 hari, dan sesuai dengan jadwal rute kami ini memang wilayah Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo. Dan pertama kami datang dulu di Wajo, Kabupaten Wajo, Sengkang. Setelah itu masuk Kabupaten Bone, dan alhamdulillah di sini bergerak sekitar 7 masjid di Kabupaten Bone. Dan pagi ini insyaallah kami akan bergerak lagi ke Sopeng sesuai rute yang diberikan dari markas Kerung-Kerung. Dari Kerung-Kerung kita dikasih rute Bosowa. Maka kita akan rombongan kami ini akan bertolak dari tempat bapak-bapak di sini kurang lebih mungkin setengah 7 atau jam 7 kami akan tinggalkan tempat ini menuju ke Sopeng. Dan kami di sana di Sopeng mungkin sekitar 4 atau sampai 5 masjid, baru kembali ke Makassar. Maka alhamdulillah hadirin yang mulia, harapan kami mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk bergerak memperjuangkan ini agama kita. Kalau bukan kita siapa lagi, Pak? Kalau kita tunggu orang lain, ya pasti nak ajak kita masuk ke Kristen, maju ke agama mereka. Kalau orang lain kita tunggu, maka kita harus bergerak dari sekarang. Karena kita akan lihat generasi kita di belakang selepas kita akan semakin kuat mengamalkan ini agama kalau kita yang ada sekarang ini, yang hidup sekarang ini bersungguh-sungguh memperjuangkan ini agama. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan sahabat, sehingga generasi tabi'in mereka begitu kuat mengamalkan agama dan melahirkan ulama-ulama yang saleh hadirin yang mulia. Hari ini hadirin yang mulia, jangan kita katakan bahwa saya bukan dari pondok pesantren, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Tidak hadirin yang mulia. Ulama kita katakan, kenapa hadis Nabi keluar balighu anni walau ayah? Karena itu menandakan bahwa tanggung jawab agama ini kata ulama adalah milik semua umat Islam. Seluruh orang Islam yang telah 2 kalimat syahadat punya tanggung jawab atas ini agama. Maka untuk itu insyaallah mudah-mudahan di tempat kita ini alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah bergerak juga, telah berkorban atas agama. Sisa bapak-bapak bergabung saja sama mereka. Setiap bulan mereka keluar 3 hari. Belajar, bergabunglah sama teman-teman saudara-saudara kita di sini keluar 3 hari. Kalau sudah lama-lama 3 hari, tingkatkan korban karena umur kita semakin pendek, sehingga kita harus kuatkan korban kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita siap semua. Insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, benarnya itu mutlak. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan itu mutlak daripada diri pribadi saya sebagai keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf kepada hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan sekaligus mewakili pimpinan rombongan. Kami minta banyak terima kasih kepada seluruh orang tempatan, tokoh masyarakat, ulama, seluruh pengurus masjid, dan seluruhnya jemaah masjid,
karena kami telah mempergunakan fasilitas-fasilitas masjid selama kami berada di sini 2 hari 2 malam. Dari listrik, pakai untuk cas HP, ini mohon diikhlaskan. Terus juga fasilitas apa yang lain, kipas angin, AC, airnya, masya Allah, listriknya, dengan mudah-mudahan dengan keikhlasan bapak-bapak jadi menambah jariah amal, pemberat amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga memohon maaf Pak, karena rombongan yang bergerak seperti ini jangan kita beranggapan mereka sudah orang-orang baik semua. Memang ada yang dari kalangan ulama. Tapi ada juga tidak sedikit juga jamaah yang bergerak seperti ini dari kalangan-kalangan preman sebelumnya. Orang yang tidak dekat juga kepada Allah, tapi dengan adanya usaha dakwah, maka Allah perbaiki mereka sehingga mereka seperti kelihatan seperti ustaz-ustaz juga. Itulah kelebihan usaha dakwah ini Pak, masya Allah. Dan semua yang bergerak seperti ini Pak, bukan dari kalangan agama yang semua, banyak juga dari kalangan umum saja. Ada petani, ada pekebun, ada polisi, ada PNS, ada pengusaha, ada karyawan swasta, ada mahasiswa, ada pelajar, ada santri juga. Ada pensiun juga, banyak pensiun bergerak. Soalnya Pak Haji pensiun dari BRI, ada juga Haji Ramli pensiun dari BRI. Jadi banyak pensiun Pak, pensiun juga banyak. Jadi merasa bahwa tanggung jawab ini. Jadi macam-macam. Maka inilah menandakan bahwa mari Pak kita bangkit bersama. Apapun profesi kita hari ini kita harus bangkit bersama. Kalau kita mau melihat agama kita baik, tegak dengan benar, bersungguh-sungguh orang mengamalkan, kita harus bangkit yang hidup saat ini. Insyaallah Pak Di. Mari kita sempurnanya majelis, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.